Dari pintu masuk ke sini tuh kita ngeliatnya kayaknya endless gitu, rumahnya lapang. Ditambah lagi di sini jendelanya bisa dibuka, folding door ya. Kita bisa buka sampai ke depan. Ini udara segar langsung masuk ke dalam. Balik lagi sama kita tim Rumah Milenial. Kita akan membahas rumah-rumah zaman milenial buat kalian semua, property lover, sobat-sobat properti yang masih mencari atau memang hobi di bidang properti khususnya smart home seperti ini. Nah, sore ini kita ada di Sentul Selatan, tepatnya di Citra Sentul Raya, dan kita mau ngeliput kali ini rumahnya tipe namanya Elbrus. Di Citra Sentul Raya ini, Elbrus ini sendiri ada 3 tipe. Yang pertama ukurannya ini 8 kali Yang pertama ukurannya ini 10 kali 15 yang sudah habis. Dan nantinya akan dikembangkan yang kedua dan ketiganya ada 10 kali 20 dan 10 kali 24. Penasaran nggak sih seperti apa dalamnya? Kita langsung ke dalam, oke? Nantinya rumah ini antara rumah satu dengan rumah sebelahnya ini sudah ada temboknya dipisah. Jadi tidak satu tembok, tapi 2 tembok. Jadi Sobat Rumil, nantinya tembok yang dipisah ini tadi akan lebih tidak berisik dibandingkan tembok-tembok yang satu-satuan ya. Itu pengalaman saya. Mudah-mudahan di sini nanti seperti itu karena sini sudah dipisah, oke? Lalu di sini sudah ada satu carport. Satu carport ini udah cukup buat satu mobil. Di dalamnya nanti udah sepertinya akan cukup buat satu mobil juga, kita lihat seperti apa. Dan karena ini rumah ada di posisinya di hook, jadi dia ada extra space sekitar 2 meter di ujung sana. Nanti kita lihat, kita kupas langsung di dalam. Sekarang kita nggak bohong tuh, kita ke dalam. Jangan di skip videonya ya. Yuk, salah. Nah, poin pertama yang kita mau review di sini adalah di sini benar-benar udah smart. Nih, ada yang namanya smart door lock. Smart door lock ini sudah ada sistemnya. Kita bisa fingerprint nanti dibuka. Kita bisa tekan bel di sini, ting tong ting tong. Kita bisa lock dari sini tergantung kita punya sidik jarinya sudah terregister atau belum. Nah, nantinya kalau misalkan Sobat Rumil mau masuk ke sini, nanti dia di dalam ini sudah ada kamera yang integrated. Jadi ya kalau misalkan kita sudah seperti ini, sudah kita kunci, nantinya kita bisa lihat di sini ada orang siapa di depan tuh, seperti ini Sobat Rumil. Jadi udah nggak pakai lagi yang namanya lubang pintu di sini, tidak ada lagi lubang pintu zaman dulu, semuanya sudah digital. Door lock sampai ini semua sudah digital. Jadi suatu inovasi terobosan buat klaster-klaster baru dan buat rumah-rumah milenial tentunya. Nah, sekarang kita langsung ada di ruangan utama alias living room. Living room ini sendiri sudah cukup mewah ya kalau dari desain seperti ini. Jadi ruangannya sudah ada layoutnya. Nanti tergantung Sobat Rumil mau desain seperti apa. Tapi kalau misalkan ide desain di sini adalah American Classic dengan carpet, dengan wallpaper dan ornamen hiasan yang sudah cukup harmonis satu sama lain tentunya. Dan poin di sini tadi selain smart door lock, dia juga punya smart switch seperti di belakang itu. Jadi semuanya sudah terhubung dengan WiFi dan semuanya sudah buttonless. Jadi cuma perlu single touch buat matiin. Nah, nantinya semua ini akan terhubung dengan satu pusat Google Home atau Alexa atau apapun yang dari Amazon. Kalian mau pakai sistem smart seperti apa, semuanya bisa dihubungkan. Tapi defaultnya di sini adalah Google Home atau Google Nest. Jadi kita bisa dengan mudahnya seperti, "Hey Google, play some bossa nova, please." Okay, check out this bossa nova covers popular songs. 5-hour station on YouTube Music. Nah, bayangin dong, Sobat Rumil, pulang-pulang capek. Aduh, tinggal ngomong, "Hey Google." Mati dia. Oke, resume. Seperti ini. Saya tidak mengerti. Sialan. Teo gagal.
Jadi kita pulang mau menyambut ada smart downlight, kita mau muter seperti apa nanti bisa diatur di smartphone. Misalnya seperti, hey Google, lights on, teng, seperti ini. Nah nantinya ini sudah termasuk di dalam plan yang ada di dalam rumah ini. Dan nantinya ini semua lampunya moodnya atau intervalnya bisa kita atur di aplikasi Google Home. Jadi sekian untuk kita bahas untuk ininya, smart system ya. Lalu kita langsung masuk lagi ke dalam. Nah, tadi pertama kali kita masuk ke sini, yang Sobat Rumi lihat langsung apa sih dari sana? Coba kita lihat sekilas dari sini. Nah tuh, dia kan ada, kelihatannya besar ya, kelihatannya benar-benar luas sampai panjang ke belakang. Ternyata dia adalah penggunaan cermin. Penggunaan cermin ini membuat sedemikian rupa jadinya kelihatannya begitu luas panjang ke belakang. Dari pintu masuk ke sini tuh kita ngeliatnya kayaknya endless gitu, rumahnya lapang. Ditambah lagi di sini jendelanya bisa dibuka, folding door ya. Kita bisa buka sampai ke depan. Ini udara segar langsung masuk ke dalam. Bayangin kita makan di sini pagi-pagi atau sore-sore sama keluarga. Terus ada musiknya di sana, kita duduk santai, nikmati angin semilir di sini. Aduh, kita nggak sama rumah kayak gitu? Kalau gua sih senang ya. Nah, udah gitu di sini juga Sobat Rumil bisa lihat udah ada AC terpasang. Dari AC ini sebenarnya Sobat Rumil nggak usah pusing kalau misalkan mau datang masuk mesti mesti pasang dia punya saluran AC, pipa-pipa AC, nggak usah pusing karena di sini semuanya sudah disediakan oleh developer dari Ciputra. Jadinya semuanya sudah tinggal masuk, pasang AC, cekrek, bisa, nggak usah pusing-pusing. Bang, pasangin pipa AC, nggak usah pusing. Lalu di sini kita masuk ke bagian dapur. Ini dapurnya sudah oke ya, menurut saya. Space semua sudah disediakan. Air bersih semuanya sudah ada dan nanti di sininya langsung bisa terhubung langsung ke bagian belakang. Nah, kita belum ke carport, nanti habis ini kita ke carport. Jadi carport belakang itu akan terhubung ke bagian dapur ini yang nantinya juga bisa diakses oleh orang dari dapur ke belakang, vice versa. Jadi seperti itu Sobat Rumil. Nah, Sobat Rumil penasaran nggak sih sama halamannya seperti apa? Coba deh kita kesini sebentar. Nah, untuk rumah tipe ini adalah khusus untuk rumah tipe hook. Makanya dia ada sedikit space di situ, ada sekitar 2 meter space tambahan. Jadi buat Sobat Rumil yang tertarik sama extra space seperti ini, buruan karena rumah khusus tipe hook ini tidak banyak. Jadi rumah tipe hook ini cuma akan ada beberapa buah karena semuanya ada di hook. Tanpa yang hook, mereka cuma akan sampai perbatasan sini. Jadi tidak akan ada halaman samping, cuma sampai sini ya. Set, sisanya akan langsung ke belakang. Nah, rumah tipe ini adalah rumah tipe 15x10. Untuk nantinya klaster berikutnya, karena ini klaster ini sudah habis terjual, 2 klaster berikutnya akan mengadopsi ukuran 10 kali 20, 10 kali 20 dan 10 kali 24, which is 5 sampai 9 meter lebih panjang ke belakang. Jadi semakin besar panjangnya kalian akan dapat halaman yang semakin lebar tentunya. Jadi seperti ini Sobat Rumil. Kalau misalkan nanti kalian mau extra space, jadi dari sini nanti akan ditambahkan 5 meter ke sana, tipe 1 lagi, atau 4 meter lagi ke sana, jadi total 9 meter lagi ke belakang sana. Kebayang nggak sih luasnya kayak apa? Udah rumah idaman deh buat keluarga yang udah punya anak. Kalau misalkan keluarga kayak kita yang masih kecil-kecil sih, segini udah jauh lebih cukup ya, udah oke. Tapi tergoda juga nggak sih beli yang halamannya besar? Abis ini kita lihat ke dalam lagi yuk. Udah puas kan di sini kira-kira? Atau belum? Kalau belum pantengin terus, nanti bisa dilihat lagi kok. Yuk, coba kita ukur ya, kira-kira ceilingnya ini ada berapa ya? Kalau misalkan kita ukur, nah Sobat Rumil, ceilingnya 3 meter, nggak main-main, 3 meter lebih 50 cm. Nah itu udah sangat luas ya kalau menurut saya ya, karena ceiling di atas 2,8 meter yang standar rumah Jakarta itu biasanya udah luas, apalagi ini. Dan ini sudah mengadopsi sistem down ceiling. Jadi down ceiling ini sistemnya seperti ini tuh di atas. Nanti kalian bisa ngatur kalian mau pakai apa, mau pakai tambahan LED strip atau mau tambahan downlight di tengah atau mau kasih chandelier kayak gini. Semuanya banyak possibility-nya.
Dan dengan adanya down ceiling seperti ini nantinya itu akan bikin gradasi lighting yang bagus sekali. Ini tadi kita belum lihat carportnya. Yuk. Seperti apa ya kira-kira ya carportnya? Oke banget lah buat carportnya. Lalu di depan carportnya ini sendiri langsung ada kamar ART atau bisa juga dijadikan sebagai gudang. Udah lebih dari cukup ya kalau buat kamar ART dan gudang. Lalu di sini langsung kita lihat ada kamar mandi buat ART dan ini adalah pintu ke arah dapur bersih yang tadi. Dan di atas ini udah ada void space. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Kurang lebih ini area garasi dan area ART serta jalan tembus ke dapur. Nah, kita balik lagi ke dalam ya. Di bawah ini tadi masih ada satu tempat yang belum kita kunjungi, yaitu guest room. Nah, guest room ini sendiri posisinya ada di lantai 1. Lihat, cozy nggak? Bisa kita lihat di sini ada disediakan meja panjang, kabinet panjang. Di sana ada kabinet yang oke buat pajangan atau buat buku-buku. Di sini ide ya, ini tidak include nantinya. Ini cuma contoh sebagai ide, kalian bisa mau seperti apa nantinya. Untuk ide buat atas ada bisa pakai downlight atau down ceiling seperti ini, opsional bisa dibikinkan. Kalau yang ini mungkin nantinya kalau misalkan kalian mau bikin seperti ini, exactly seperti ini buat mebelnya atau buat furniture-nya, mungkin bisa langsung kontak ke developer, nanti kita kasih kontaknya di ujung acara. Nah, lalu di sini juga bisa ditaruh seperti ini namanya day bed. Bayangin dong Sobat Rumil, seharian kita capek work from home dalam rumah, stresnya bakal jauh lebih enak daripada di kalian kerja di kantor. Kalau menurut saya pribadi. Tapi kalau misalkan Sobat Rumil udah capek kerja di sana, mau ke kasur atas capek dong. Di sini disediain day bed, itu enak banget. Nah, kalian bisa tiduran di sini dengan ambient lighting yang cukup, ada AC-nya, udah deh. Kalau saya pribadi kayaknya kerja di sini sih betah ya. Oke, kita langsung ke tempat lainnya. Jadi di lantai 1 ini ada satu kamar mandi, ada 1+1 exactly. Di belakang tadi kita ada lihat kamar mandi untuk ART dan di sini kita ada kamar mandi untuk lantai 1. Kamar mandi untuk lantai 1 ini sudah ada tabletopnya seperti ini, solid tabletop. Udah dikasih standar closet dari Toto dan yang paling penting adalah ventilasi dan exhaust sudah ada di dalam sini. Nah, ini nantinya akan sangat bagus ya untuk kamar mandi lantai 1 harus ada ventilasi seperti ini. Dan gua rasa ini udah cukup deh buat rumah ini ya, lantai 1-nya. Karena di sini hanya ada satu kamar tidur, gua rasa satu kamar mandi itu udah lebih dari cukup. Oke, sekarang kita naik ke atas. Nah, kita mau lihat gimana space perbedaan space dari lantai 1 dan lantai 2. Dan di sini kalau lantai 1-nya dia pakai homogeneous style, udah ukurannya 80x80. Untuk secara rumah contoh ini 80x80, nantinya terserah Sobat Rumil ya. Dan di sininya ukuran UB-nya adalah 60x120. Nanti untuk tangganya juga udah tingginya oke. Gua sih suka dengan ketinggian tangga seperti ini ya. Nantinya tidak akan mudah tersandung dan buat angkat-angkat barang juga nggak susah gitu. Nah, Sobat Rumil, untuk aksen tangganya sendiri di sini dia masuk ke style modern klasik ya. Karena untuk dengan penggunaan kayu di handrail ini dan untuk aksen dari tangganya sendiri dia sudah menggunakan tempered glass. Jadi gua rasa ini lebih ke modern klasik yang nantinya bisa kalian imbangi dengan style yang klasik-klasik juga. Untuk di rumah di sini dia kasih American klasik ya. Nantinya terserah kalian Sobat Rumil. Tapi kalian bisa lihat-lihat video kita, mungkin bisa dapat referensi yang lain kan. Oke, sekarang kita naik ke atas yuk. Jadi di tangganya ini juga lebarnya udah oke. Kurang lebih ini sekitar berapa? Coba kita cek. Ini sekitar 1 meter 38 cm. Jadi ini sudah cukup ya. 1 meter itu udah cukup untuk kita bawa-bawa barang dan tidak terlalu sempit juga. Cenderung lebar untuk kita naik ke atas untuk orang tua untuk bawa barang. Udah enak. Nah, sampai di atas kita akan langsung disambut dengan sedikit main hall. Main hall ini bisa untuk kalian taruh mini library di sini. Mungkin nanti ide bisa untuk taruh ornamen pajangan atau rak buku. Terserah dari Sobat Rumil mau kayak mana. Nah, untuk itu kita di lantai atas ada 3 ruangan.
ada 3 kamar tidur. Dan di sini ini kamar anak yang pertama. Kamar anak pertama ini sudah ada space yang cukup oke, dan di sini ada mini balcony. Mini balcony ini mungkin nantinya kalau gua pikir bisa untuk extension ke depannya kalau misalkan mau perbesar rumahnya atau mau tambahkan apa. Tapi untuk sementara ini sudah disediakan space yang cukup, kurang lebih sekitar 1,5 meter kali 1,5 meter. Di sini kamar ininya sudah cukup. Gua rasa lightingnya juga udah oke ya, dengan jendela yang ukurannya lumayan. Ini ada sekitar berapa meter ya? Ukuran jendelanya sekitar 1,8 meter. Gua rasa udah oke kalau misalkan mau buat untuk dibuka untuk udara segar, udah enak lah. Nah, kita lihat kamar sebelahnya. Nah, Sobat Rumil, ini adalah satu lagi kamar anaknya. Kalau di sini didesain untuk seperti anak yang lebih kecil ya, untuk anak-anak yang benar-benar anak-anak. Kalau yang tadi mungkin bisa untuk anak remaja, untuk desainnya. Nah, yang di sini bisa untuk digunakan, mungkin bisa untuk kamar kerja lantai 2 atau bisa juga untuk baby room namanya, iya. Untuk baby room. Dan di sini kita punya double window. Kalau tadi kita cuma punya single window, sini kita punya double window yang notabene otomatis bakal lebih ada udaranya. Dan ini akan view-nya lebih bagus. Jendelanya sendiri juga udah bagus ya, tempered glass-nya yang tebal dan frame ini yang tebal. Jadi udah cukup soundproof di sini, dan sepertinya udah cukup kedap ya. Bagus. Dan dari 2 ruangan tadi itu nantinya akan share satu kamar mandi ini. Kamar mandinya standar seperti yang di bawah, udah ada tabletop, closet auto, dan udah ada ventilasi yang cukup, satu jendela dan ada satu exhaust. Ini showernya cukup di sini, tinggal dikasih tirai selesai, bisa di full functioning bathroom. Nah, dari situ kita langsung masuk ke main bedroom. Nah, di sini kita bisa lihat fasilitasnya juga lebih bagus, lebih lengkap dan lebih lebar. Ditambah di sini ada balkon. Nah, balkonnya ini sendiri dia pakai sliding door. Sliding doornya juga dengan kualitas kaca yang cukup bagus seperti tadi, sama frame-nya bagus. Jadi dari sini kita bisa menikmati view-nya, salah satu view tematik dari Sentul sendiri. Banyak pepohonan, masih asri, udaranya masih enak. Ini berapa derajat? Cuman 25 derajat. Sobat Rumil, enak banget. Nah, gue sih pengen sih kalau bisa pindah di sini. Cuman satu hal lagi, pribadi personal, gue juga rumahnya dibangun oleh Ciputra, dan gue grateful banget karena dari Ciputra itu selalu bangunannya solid dan bener-bener reputasinya itu emang gak kalah deh. Gue senang banget, terima kasih Ciputra sampai sekarang. Nah, untuk di sebelahnya ini kita ada balkon kedua. Kalau yang itu kita bisa pakai untuk balkon buat santai-santai, di sini kita bisa pakai untuk lebih dari santai-santai. Misalkan untuk aktivitas tambahan. Nah, Sobat Rumil bisa lihat di sini dia punya space yang lebih besar lagi di sini. Nah, Sobat Rumil kalau lihat di sini, ini bisa kita pakai untuk macam-macam kegiatan ya. Misalkan kalau santai-santai pasti, kalau misalkan mau yoga silahkan. Kalau gua sih kebayang di sini taruh hammock ya. Taruh hammock santai-santai, enak banget ya Ren. Ngopi pakai hammock di sini gimana? Barbecue boleh juga ya. Gila bro. Taruh sini gitu ya, kita barbecue set. Enak banget nih. Sobat Rumil, sebelum kita ke bawah, kita lupa nih tengok master bedroomnya seperti apa. Kalau di tipe rumah ini, antara master bedroom dan common bedroomnya itu semuanya tipenya sama-sama. Jadi semuanya sudah ada tabletop. Konsep di master bedroom ini lebih bagus ya. Dan sisanya sama, kita ada ventilasi yang langsung menghadap keluar, dan sudah ada exhaust nantinya, dan standar shower. Kalian tinggal tambah tirai seperti yang tadi sudah jadi proper bathroom. Kira-kira seperti itu di master bedroomnya. Ayo kita turun ke lantai 1, kita reviewnya, kita mau close ya. Yuk, tapi jangan kemana-mana dulu. Come on. Sedikit info nih Sobat Rumil. Luasan area di sini itu tercakup 1000 hektar luasnya. Dan dengan konsep river park based, area hunian ini dikelilingi oleh pegunungan dan air terjun. Jadi sungainya otomatis lebih bersih Sobat Rumil. Selain itu, ditambah dengan ketinggian area 200 meter di atas permukaan laut, udara segar dan area bebas banjir udah masuk di satu paket. Pastinya akan sangat ideal untuk jadi hunian masa depan kita nih.
Untuk akses keluar masuk juga sangat convenient. 5 menit dengan kendaraan untuk sampai di pintu tol Jagorawi dan landmark Sentul Pride, Sentul International Circuit. Jangan lupa, udah ada juga beberapa existing facility seperti Rumah Sakit IMC, Mall Ayan Sentul, dan sekolah bertaraf internasional seperti Sampurna Academy Sentul. Untuk ke depan nanti ada juga nih bocoran developer. Bakal dibikin juga LRT Stasiun Sirkuit Sentul. Jos dah pokoknya. Jadi Sobat Rumil, dari house tour kita kali ini, salah satu dari kriteria rumah milenial yang kita cari-cari. Nah, kenapa rumah milenial? Karena kita punya smart door lock system, kita punya smart switch, kita punya smart Google Home, dan kita juga punya CCTV system di sini. Nah, kalau misalkan Sobat Rumil lihat tadi di setiap ruangan udah ada beberapa spot yang dikasih CCTV secara cuma-cuma dari developer. Kalian nantinya tinggal pakai aplikasi di smartphone untuk atur semuanya. Dan jangan lupa sistem dari Google Home itu sendiri nantinya kalian bisa upgrade, kalian bisa beli yang lebih komplit, yang lebih kompleks sistemnya. Itu semua dari preference kalian. Yang jelas semua fasilitasnya sudah dilengkapi oleh developer dari Ciputra. Oke Sobat Rumil, kalau kalian masih penasaran mau di-upgrade seperti apa, mau bangun seperti apa, dan kalian masih galau cari rumah-rumah milenial yang idaman kalian, pantau terus channel kita. Jangan lupa like, subscribe, komen. Kalian mau direview di bagian mana nih rumah milenial yang kasih tahu kita, nanti kita datengin. Dan kalau kalian masih penasaran, mau kontak-kontak, mau tanya-tanya, silakan nanti ada nomor di bawah di kontak. Jangan lupa, oke? Sampai jumpa di selain kesempatan. Tetap jaga prokes kalau kemana-mana dan stay safe. Bye-bye!